Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar kalimat bahasa Arab yang kedua. Kemarin kita sudah belajar kalimat bahasa Arab yakni jumlah ismiyah, dan sekarang kita yang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja, berarti dia masuk kepada jumlah fi'liyah. Contoh, akala Ibrahim al-khubza. Nah, ini adalah kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja. Ini diawali dengan kata akala, dan akala ini adalah kata kerja. Artinya makan. Ya, diawali, ini kan diawali dengan kata kerja, yakni akala. Akala artinya makan. Makan kan kata kerja. Baik, contoh selanjutnya ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, katabat Hindun ar-risalata. Katabat Hindun ar-risalata. Kalimat ini masuk jumlah fi'liyah atau bukan? Yang ini. Pertama, kita lihat kata awalnya. Kata awalnya adalah katabat. Katabat, apakah ini kata kerja? Ya, ini adalah kata kerja. Artinya telah menulis. Telah menulis kan kata kerja ya. Katabat Hindun ar-risalah. Telah menulis Hindun ar-risalah itu surat. Jadi telah menulis Hindun sebuah surat. Jadi ya ini kalimat nomor satu, ini kalimat fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan katabat. Katabat ini merupakan kata kerja, sehingga kalimat ini adalah jumlah fi'liyah. Yang kedua, bawahnya al-kursiyu jadidun. Al-kursiyu jadidun. Ini masuk jumlah fi'liyah atau bukan? Kita lihat kata awalnya. Dari kalimat ini, kata awalnya adalah al-kursiyu. Al-kursiyu artinya kursi. Kursi apakah kata kerja? Bukan. Kursi adalah kata benda. Berarti ini bukan jumlah fi'liyah. Ini bukan jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan kata benda, yakni al-kursiyu. Jadi al-kursiyu adalah kursi. Sehingga yang ini adalah jumlah ismiyah yang ini, karena diawali dengan kata benda, al-kursiyu. Nah, bagaimana untuk tahu sebuah katanya ini kata kerja kah kata benda? Pertama, kalian bisa lihat di kamus, atau kalian bisa lihat ciri-cirinya. Pernah kan anak ajarin ciri-ciri kata kerja, ciri-ciri kata benda, bagaimana kalau dalam bahasa Arab? Selanjutnya adalah struktur atau pola jumlah fi'liyah. Struktur itu susunan ya. Jadi susunan jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa aja? Terbagi dua ya. Yang ini yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, struktur pola jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Jadi kalau ada kalimat itu yang pertama itu namanya fi'il, yang kedua namanya fa'il. Fi'il tuh kata kerja atau predikat. Sedangkan fa'il adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek itu pelaku. Ya, jadi susunan jumlah fi'liyah itu kata yang pertama itu disebut fi'il. Kata yang setelah fi'il disebut fa'il atau subjek. Ini contohnya. Ja'a Ahmadu. Kata yang pertama ini Ja'a Ahmadu. Kata yang pertama disebut fi'il. Nih, disebut fi'il. Ini yang pertama kan? Nah, yang kedua disebut fa'il atau subjek. Ja'a artinya datang. Telah datang Ahmad. Ja'a sebagai fi'il, kedudukannya atau polanya. Kemudian Ahmad sebagai subjek atau fa'il. Baik, ini ada dua kalimat jumlah fi'liyah ya. Jadi ini kalimat pertama, kalimat kedua. Ini semuanya adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja atau fi'il. Nah, kita tentukan nih struktur pola jumlah fi'liyahnya bagaimana ya.
Jadi ini kan ada dua kata ya. Kata pertama, kata kedua. Nah, kata pertama tadi rumusnya kan yang pertama adalah fiil. Berarti koma ini sebagai fiil, fi'lun atau predikat. Nah, yang kata kedua sebagai subjek. Tuh. Lagi, kalimat kedua ini juga jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja. Baka ini artinya menangis ya. Nah, ini strukturnya bagaimana? Kata yang pertama adalah baka. Ini kata pertama. Kata kedua adalah akhi. Nah, kata pertama tadi di rumusnya tadi kan yang pertama namanya fi'lun. Nah, ini strukturnya ya. Kata kedua disebut fa'il atau subjeknya. Ya kan? Baka menangis ahi saudara laki-lakiku. Baka sebagai fi'il karena kedudukan yang di pertama ya. Ini kan pertama, kedua. Ini juga pertama, kedua. Yang pertama disebut fi'il. Yang kedua disebut fa'il atau subjek. Fa'ilun atau subjek. Baik, struktur atau pola jumlah fi'liyah yang kedua adalah fi'lun, kemudian disusul dengan fa'il, kemudian maf'ul. Ini anak nomorin, yang pertama disebut fi'il, yang kedua disebut fa'il, yang ketiga disebut maf'ul. Jadi kalau ada kalimat fi'liyah terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama namanya fi'il atau predikat. Yang kata yang selanjutnya kedua disebut fa'il atau artinya subjek. Kata ketiga adalah maf'ul atau disebut dengan objek yang dikenai. Contoh nih, ini ada 3 kata kan, 1, 2, 3. Dihitung dari kanan ya, kan bahasa Arab. Yang pertama, ini adalah kalimat fi'liyah ya, karena diawali dengan kata kerja. Kata bats ini artinya menulis. Jadi yang pertama, ini yang pertama. Kata bat sebagai, kalau ditanyain strukturnya ya, kata bat sebagai fi'il. Kemudian hindun, berarti kata kedua. Hindun berarti sebagai fa'il atau subjek. Arisalata, ini kata yang ketiga, berarti sebagai maf'ul. Ini artinya adalah telah menulis hindun sebuah surat. Jadi kata bat sebagai fi'il, hindun sebagai fa'il, arisalah sebagai maf'ul. Ini kalau ditanya struktur ya atau polanya. Baik, di sini ada pertanyaan. Tentukan struktur kalimat di bawah ini. Kita lihat dari 3 kalimat ini jumlah fi'liyah atau bukan. Kata yang pertama diawali masya. Oh, masya ini kata kerja, berarti ini jumlah fi'liyah. Ini ada 2 kata. Nah, berarti strukturnya bagaimana? Kata yang pertama tadi kan ada 2 ya. Nah, kata yang pertama berarti fi'il. Kata yang kedua berarti fa'il. Ini sebagai fa'ilun atau subjek. Kemudian kalimat yang kedua, akala Yusuf al-khubza. Ini kalimat fi'liyah atau bukan ya? Kita lihat awalnya, akala. Oh, akala ini kata kerja. Berarti yang kedua ini adalah jumlah fi'liyah. Strukturnya bagaimana? Oh, ini ada 3 kata. Ini kata yang pertama, kata yang kedua, kata yang ketiga. Nah, kata yang pertama disebut fi'il. Sama ya. Semua kalau dia jumlah fi'liyah, kata yang pertama disebut fi'il. Kata kedua fa'ilun. Kata ketiga maf'ulun atau objek. Kata kerja, subjek, dan objek. Yang ketiga, nama al-kitu. Ini kalimat fi'liyah atau bukan? Kalimat fi'liyah karena diawali dengan nama. Nama artinya tidur. Nah, strukturnya bagaimana? Yang pertama, ini kata yang pertama disebut fi'il. Fi'lun. Kemudian kata kedua disebut fa'il. Latin aja lah.
fi'il. Gitu ya, kalau semuanya ada soal untuk menentukan struktur kalimat. Sampai sini saja materi jumlah fi'liyah. Semoga bermanfaat. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.